Kene Jeng, tak dudoi, iki jenenge studio TV Jeng. Gede ya Jeng? Kenapa ta iki putih cakep banget ning kene iki ya. Aduh, kowe iki mbok aja kaya ngono. Mbok ngetarani aja gumunan ngono lho neng Jawa kan diomongi ngono. Iki jenenge nang studio TV, ngerti ora? Dhewe iki kan diundang Jeng karo Mas Desta karo Mas Vincent. Dynamic duo itu loh, Jeng. Saya ganteng-ganteng bagus-bagus kae. Kayak terkenal banget famous. Anu ya, Mas Vincent ketoke kelak ya urung rabi ya, heeh. Heeh to? Mosok to? Heeh lho, Kek. Apa tak urung rabi iki? Aku ya heran mengko aku arep takon, kok kowe urung rabi ngopo to, Mas? Ngono. Lah piye to bagus ya, terkenal ya, Lah ya, aku ki jane pertanyaan ngono kuwi. Wong lanang kok umur semono urung rabi. Ya sakjane ngono permasalahan iki kudu digoleki lho koyo. Heeh, ngono kuwi ki lak fitrahe ki wong ki berpasang-pasangan ngono to, Jeng. Sing penting ana pasangane. Lah iya Lah kowe senengane dhewe. Luwih seneng open-open kucing ngono apa piye? Ya lebih suka Ngono. sendiri. Heeh, pokoke Jeng, diinteni bae. Soalnya kita ini akan ada di Tonight Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show. Apa yang ada di layar kaca? Sama persis apa yang terjadi sudah tidak semalam hari ini? Karena malam hari ini. Live. Oke, tadi dibuka dengan sangat manis sekali ya. Iya. Dua sosok yang ini sangat viral ya. Tadi Bu Tejo yang kental dengan nyinyirannya. Dengan logat Jawanya menjadi pembicaraan di Iya. berbagai media dan juga platform digital. Tadi Yuning sebaliknya tuh karakternya. Iya. Ya. Nah, melalui film pendek berjudul Tilik dirilis pada tanggal 17 Agustus lalu yang semakin menggeliatkan perfilman Indonesia. Saking melekatnya karakter Bu Tejo di Mbak Oji ini, Ya. bahkan sekarang kalau ada yang suka julid atau nyinyir disebutnya, lu Bu Tejo banget lu, katanya Iya, sampai benar. begitu. Iya. Gue belum nonton sih filmnya. Ya. Gue sepotong yang lo kasih lihat itu. Iya. Cuman kan Itu rame. lain, bukan film gua kasih lihat itu, bukan itu. Beda. Hah? Bukan, Yang lo lain. kasih lihat? Bukan. Oh, pantesan orangnya bule ya. Orangnya bule. Orangnya bule. Iya. Iya. Boleh. Iya, tapi Desta udah nonton. Itu pas yang gue kasih lihat lu itu VPN-nya harus nyala dulu. Beda ya. Oke, tapi bukan Gue tanya dulu, lo kan udah nonton filmnya. nonton gue. Iya. Bukan produser. Oh iya, harus Punya PH, harus bagus. tahu seperti apa. Lu suka film ini? Suka banget. Banyak yang mengkritisi juga. Banyak kan yang mengkritisi kan? Namanya film kita tidak bisa membuat orang mencintai semua apa yang Betul dong. kita berikan, ya kan? Ngerti nggak? Waduh, layarnya mati lagi. Oke, langsung saja lah kita akan ngobrol dengan Ibu Siti Fauzia dan juga Briliana Desi. Duduknya di sini ya. Ya. Tapi sementara kita panggilnya sesuai dengan karakter ya. Benar, bajunya kayak gini kok. Baju karakter ini. Dan Yuning ya. Yuning. Nah, ini. Jenenge Bu Tejo. Bu Tejo saya. Bu Tejo, jenenge Yuning. Saiki sama Jawa lho. Loh, kene masih. Oh, kepriwe Vincent. Ini ngapak tutu Jawa. Saiki Desta. Oh, saiki Hah? jenenge. Sok mangane, wes mangan. Mas. Kepol. Oke, kita lihat dulu video perkenalan dari Bu Tejo dan juga Yuning ya. Ya. Seperti apa? Ini dia. Wes kabeh ta iki? Ya, tak lebokne amplop ya. Cerita tentang sekumpulan ibu-ibu yang berdiri di dalam truk pengangkut barang dalam perjalanannya mereka menjenguk orang sakit pada film Tilik hangat menjadi perbincangan. Dua karakter yang sangat menonjol adalah sosok Bu Tejo dan Yuning yang berhasil menjadi perhatian masyarakat. Keduanya memiliki karakter yang berbanding terbalik, namun seringkali kita temui di setiap lingkaran sosial. Lah yo mau ki aku ki ditelepon karo Dian. Ngabarke yen Bu Lurah ki ambruk. Anjur digone rumah sakit to, Bu?
Karakter Butejo digambarkan sebagai ibu-ibu yang senang bergosip. Ia dianggap sebagai pemimpin dan inisiator ibu-ibu lainnya, terutama dalam hal menggiring isu. Biyen nganti duwe mantu gaweane ranggenang ngono kuwi lho ya. Sementara itu, berbeda dengan Yuning yang karakternya terlihat begitu lurus dan selalu positif thinking. Lah ya sapa ngerti, ngeterke tamu wisata to, Bu? Lalu, seperti apa ya pengalaman Siti Fauziah dan juga Briliana Desi membawakan dua karakter ikonik tersebut? Kita simak cerita lengkapnya. Nah, ini kan viral ya. Ini Yuning sama Butejo gimana? Ini pengalaman main film keberapa, Butejo? Saya beberapa, Mas. Tapi karakternya ya nggak gini semua ya. Nggak. Itu di film Bumi Manusia saya malah jadi mbaknya analis gitu. Bumi Manusia main juga? Bumi Manusia main. Nah, tapi karakter ini sama nggak dengan sehari-harinya? Sehari-hari nggak sama. Iya, soalnya mas-masannya sekolah semua. Ya Mas ya. Saya tuh biasa hidup rekoso gitu loh. Iya. Kalau Butejo. Kowe iki malah Butejo. Ora apa-apa jujur ya pejeng. Jadi Guyu bayar, enak gak? Guyu, tak kandani. Tapi karakternya itu melekat banget. Nyinyirnya itu. Gitu. Tapi aslinya nggak begitu ya? Hah? Nggak gitu. Aslinya nggak begitu. Ya toh, Bu Produser ya. Kan dia tahu banget saya. Iya. Saya tuh bukan orang gitu. Ini sebenarnya ketukar karakternya. Mosok Yuning karakternya? Sebenarnya dia lebih tangguh dari saya. Coba kowe cerita to, Aku ki yo isinan kok yo Butejo kowe iki lho. Ora apa-apa, iki dinehi ruang iki lho. Kowe dodolan ngono lho. Kok malah padu dhewe iki lho? Iki nang TV siaran lho iki. Justru malah siaran iki ben kowe dodolan cepet nyu ngomong. Yo piye? Butejo ini orangnya intimidasi ya? Katanya nggak gitu sehari-hari. Enggak gitu saya. Saya tuh orangnya kalem, Mas. Kalau Yuning tuh aslinya kayak di film nggak? Saya ya aslinya kayak gini pemalu ini nih, Mas. Ini emang dua-duanya pemain ini ya. Tapi di Jogja, asli Jogja. Asli Jogja. Dulu sebenarnya saya Jawa Timur, Mas, kelahirannya. Oh, di mana? Di Blitar. Oh, di Blitar. Iya, terus saya SMP SMA ke Jogja, terus nikah dapat orang Jogja. Ada yang ulang tahun? Hah? Di Blitar? Bukan itu tar kue. Kan Blitar. Blitar. Bukan Blitar. Oh, iya. Masih loh, Bojo Ya. Malah bengok-bengok loh. Sesudah di Jogja di seni peran, kalian ikutan teater juga. Jeng. Yo ikut juga, Mas, kayak gitu itu ya Sanggar. kan untuk iya, ikut sanggar gitu. Ini Mbak Brilin, basicnya itu ketoprakan. Oh, yang pakai telur dadar Itu atau? ketoprak. Serius bisa? Iya. Mas, kowe iki limusin aku kok kurang akeh lho. Oh, cuy, ini sponsor. Paham loh ini ya. Tapi ini kan jadi viral di mana-mana. Perubahan apa yang dialami masing-masing? Dari Butejo apa yang dialami perubahan? Kata Saya- sempat nangis baca komentar netizen. Saya tuh nggak biasa dibully soalnya. Saya dibully. Kenapa dibully? Kenapa sih? Nggak tahu itu kok kayaknya perasaannya lagi ini loh sensitif gitu. Lagi sensitif. Dibilang kok katanya filmnya nggak worth it gitu loh, Jeng. Apa kowe lagi heboh pas kuwi? Oh, jangan sebut nama itu, Jeng. Kan nek sensitif ngono ki biasane nek wong wedok ki lak yo ngono kuwi to. Lagi mau dapet. Wes tak nunggu wae lah, wes rasa. Malah ngobrol dhewe iki lho. Iya. Masa nang hostnya rasa ngomong Jawa Oh iki. iya, loh nggak bisa bicara bahasa Jawa. Wes bablas aja. Ya Allah, Tak kandani Mas. pokoknya. Tapi sempat akhirnya, tapi akhirnya udah biasa lagi dong. Sudah nggak apa-apa. Biarin aja lah komentar netizen kan karya, ya kan? Gitu. Kalau kata suami saya ya dewasa berkarir itu begitu. Enggak, tapi ya mungkin bukan so ini ya, tapi mengkritisi boleh ya. Iya. Boleh, Tapi kalau tapi sampai ya- membuli ya enggak. Ya itu gitu loh. Bicaranya itu agak difilter. Emang contohnya Kayak apa? nggak pernah sekolah gitu loh. Iya. Emang contohnya Sebel apa? saya. Ya itu katanya filmnya nggak worth it ditonton, tidak mendidik katanya. Lho kan memang dudu film di pendidikan to. Ya kok ketoke lawasan wong iki. Oh, iya mungkin. Rada Jadi kalau film yang bagus itu yang punya pesan moral langsung gitu loh karepe. Padahal kan ya kalau situasi Ini namanya begini kan- film ya. Kan realitanya juga ada seperti itu. Justru malah kembali ke diri masing-masing, berkaca nggak sama film itu Wah, gimana iki. bentuknya. Lah iki lho.
Arep ngompol. Tapi itu acting waktu itu dikasih scripted atau enggak? Dikasih skrip toh, Jeng? Ora ya. Loh, Jadi itu improve. Men ketoke piye ngono ki lho. loh aja, kowe aja gesek. Aja, Pakai skrip Mas, pakai skrip. Kau ini nesu iki. Ya. Mutungan Ojo iki nesu, Jose. Ojo mutungan. Engko bojomu ra seneng karo kowe meneh lho, Mas. Kok malah ngono? Nanti sing sabar. Ya Allah. Loh, Jadi, Wes mangan. loh. Orek. Udah, Mas. Gak usah sok jauh. Tapi ini mereka kemampuan nyinyir mereka ini banyak kan. Kata tadi gue ngobrol sama direkturnya. Jadi cuma dikasih adegannya seperti ini. Situasi. Dialognya adalah mengalir aja gitu ya. Ya tentu saja itu naskah 90% ya, Pak Agung. Oh ya bener banget. Jadi 90% toh, Jeng, kita hafalan. Terus ya lainnya ada improvisasi gitu. Nah, itu dia. gitu. Kita akan ngetes improvisasi mereka. Kita akan adu, ya. Kita akan adu dengan dua aktor kita. Jadi Waduh, kita ya akan Allah. beradu nyinyir. Oh, ya Allah, ya Allah. Ya. Jadi dua apik lho ya diadu-adu ngono kuwi ya. Oh, aku ki rada wedi lho, bentukane soalnya nang ngene rada menik-menik ngono. Menik-menik. kita akan adu. Ya. Nyinyir antara Bu Tejo berpasangan dengan Yuning. Ya. Dengan lawannya yaitu Teh Yuli dan Dede Nopal. Adegannya gimana? Saya akan bertindak sebagai sutradara. Ya. Di sini Kenapa ya kita tiba-tiba lagi dangdan di ujung-ujung ke sini kita lagi mau jalan KBKT jadi nggak jadi ke sini. Iya, padahalnya kita biasa kesini ngasih informasi. Kenapa disuruh adu acting? Testi, gue ngeliat tuh kayak jenazah ya. Jangan ditutup ya. Saya feminis loh ini loh. Soalnya takutnya skincare-nya bagus dah. iya. Adegannya. Adegannya. Tengah arti mana nate. Ada yang bisa dengerin saya? Iya. Mohon maaf nih. Ya. Jadi adegannya adalah ini pemerannya Pria. pemeran pria, seorang Desta yang dikenal dengan sebutan Botuna, bocah tua nakal. Dengan segala kesombongannya, dia dikenal suka menghambur-hamburkan uang dan tidak ada habis-habisnya. Nah, tugas kalian harus improvisasi menyinyirkan orang Ini udah dari tadi, udah. Ayo, kita mulai. menyinyiirkan nih duitnya dapat dari mana, dia banyak itu dikemanain aja. Tapi mereka pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda, ini pakai bahasa Jawa. Oke, gue lewat ya. Ceritanya baru nyinyirin ya, oke? Kamera rolling. Kamera rolling. Stop. Nah, makan siang. Enggak. Ayo langsung, yuk, durasi. Durasi. Action. Gimana teh sih? Hai. Teteh, itu teh si Desta, iya si Desta yang tinggalnya di ini kan di RW 5 yang kata terkenal banget kaya. Apa kamu teh tahu ya si Desta? Desta teh duitnya loba pisan. Tapi siga namanya si Desta teh nipu dak. Nipu. Mana mungkin opa, ujuk-ujuk teh mobil loba, imana gedong pisan, cuma nipu dah. Teteh nggak boleh kayak gitu atuh. Itu kan siapa sih Desta itu kan ulang apa? Ulang, shooting wae. Shooting wae tiap hari di net. Mana nama urang kayaknya mau shooting tiap hari bikin kapotong isuku, mau mungkin ujuk-ujuk boga Ferrari. Jika nama nyolong. Ulah gitu, teteh ulah gitu kan. Teh Yuli. Sisirannya pakai garpu somai. Bodinya kok kayaknya enggak terlalu ini. Bukan dulu buat Teh Yuli dan juga Dede Nopal. Udah. Orang udah selesai. Nah, sekarang Ini. giliran Bu Tejo dan juga Yuning yang harus nyinyirin. Mas, Ya. kamu siap mental, Mas. Silakan. Di situ. Di sana, Iya. ayo. Ayo. Permisi Nek, aku ya. tak lewat sek ya. Iki high heelku anyar nyon sewu. Sek aku. Lo juga pakai bahasa Jawa Yo. Desa lewatnya. Tapi Ya. ape? Kamera roll. Kita jawab. Ya, dia kan lewat pakai bahasa Sunda kan beda sama lewat pakai bahasa Jawa. Gak ada bedanya. Action. Duh, Bu. Turun kene to. Oh, lah iki lak yo Mas Desta kae to sing wingi kae lho. Sing dadi omongan kae Bu. Anu umurnya padahal lebih muda loh dari saya ya. Anu masih Kiki kita kan 6 kok ora
basa ngono lho karo dhewe. Lah iya kok kuwi jenenge bocah ngerti Jenny koyo ngono piye ngono kuwi kan. Jenenge kandhani koyo tuturi nek Jawa kuwi. Apa wong tuane ki ora ngajari gawe ngono kuwi. Ana strategi Jawa ki. Aja ki mas suke. Koyo ngono kuwi kudune ora iso ngajeni ta yo nek pakai wae sama sama karo Ya ngomong kuwi lho Mas. Ya ngene ngajari lho. Siapa saya? Apa? Untung ada saya. Ojo ganggu. Piye? Aku ki arep lewat to. Loh, kowe lek muni aku karo wong tuwa. Piye to wong iki? Kowe lah iso kuwi tenan ndone Baik. tenan nek Jawa iso kuwi tenan tenan pakai lho jambu wetek lak yo sik. Sik. Idumu ki muntrat. Aku ki wis sakit rasa. Waduh, Tejo tapi kayu nih. Gak dikasih kesempatan ngobrol. Hebat banget loh. Improvisasinya luar biasa. Iya, emang. Kan ceritanya begitu berarti seharian. Lah, enggak. Mbok tanya suami saya, manajer. Sudah bersama kita nih. Ini dia. Sutradara dan juga prosedur dari film Tilik. Produser. Mas Wahyu dan Mbak Elena ya. Oh, di belakang sudah berganti Sudah. wujud nih. Jadi Oji beneran ya, Oji Iya, Saputra. Oji dan Ya Mbak. Allah, ini cewek loh. Kalem katanya. Oh, iya, kalem. Ya. Mas Agung boleh ceritain Ya. ini adalah film pendek ke-6-nya Mas Agus. Mas Agus siapa ya? Mas Agung. Mas Agus. Mas Agung. Mas Agung ini memang Gue nonton film-film sebelumnya, tapi dia belum pernah nonton Pretty Boys. Sebel nggak sih? ya nggak usah nonton. Ini idenya apa sebenarnya awalnya untuk membuat film Tilek ini? Ya, sebenarnya ini tuh secuil dari fenomena yang ada di Yogyakarta lah. Idenya dari mana, Mas Agung? Idenya dari realitasinya sendiri gitu. Pernah lihat kejadian seperti itu? Sebelumnya nggak pernah. Ketika diceritain sama penulisnya Mas Bagus Sumartono, akhirnya tertarik terus akhirnya kita berdua coba yuk kita lihat gitu, kita observasi dan kita observasi riset gitu terus akhirnya oh gini ya tilian ternyata kayak gitu. Dan kita ngadaptasi dari cerita itu. Tilik tuh artinya apa sih? Menilik orang sakit. Menilik, menjenguk. Menjenguk. Oh, oke. Kalau Mbak Elena selaku produser, Ya kan kalau film pendek kan ya produser itu tugasnya adalah menjual film ini, mempersiapkan filmnya dan menjadi sebuah keuntungan. kalau film pendek Iya. gimana, Mbak? Sebenarnya ada target distribusi juga gitu Mas, karena kemarin kan bekerja sama juga dengan Dinas Kebudayaan DIY yang mana memang kita harus Oke. merangkai distribusinya mau kemana gitu. Salah satunya adalah festival. Jadi selama 2 tahun makanya kenapa Tilik baru keluar sekarang karena 2018 sampai 2020 itu distribusinya festival dulu. Festival semua dan banyak menang ya. Yang Ntar dulu, nih ngayu beca kan 2 orang nih kita. Artone gimana sih jalo? Dia masih. Genjot lagi, genjot. Nah kalau karakter-karakternya sendiri, proses casting dan lain-lain, boleh ceritain nggak? Ya sebenarnya kalau proses casting tuh nggak mengalami apa ya yang kesulitan atau yang gimana berarti gitu enggak. Karena sebenarnya kami tuh sudah tahu track recordnya mereka karena mereka ini emang udah sering pemain. Udah pernah bekerja sama? Sebelumnya belum. Sama Mbak Uci pernah. Nih, Bos. Iya, sama Uci pernah. Sama Yuning belum waktu itu. Cuman karena kami tahu lah track recordnya mereka, nonton film pendek, film panjangnya mereka juga, akhirnya ketika baca naskah draft 1 gitu udah oke nih orang-orangnya main ini. Langsung kebayang ya Oji Ya, langsung sama kebayang. Bu Brilin ya. Mbak Oji dan Bu Brili, Brilin, kebayang nggak sih film ini jadi segini masifnya gitu diperbincangkan? Udah siap belum sih? Siap mental nggak sih? Ah, gantian loh. Siap mental Rajeng. Aku sih ya siap-siap aja. Udah tahu bakal meledak nggak? Oh enggak, sama sekali enggak. Menyangka dan mengira Aku tuh enggak. bener-bener yang wah surprise banget. Karena kan film dari Mas Agung kan banyak sebelumnya. 6. Nah itu tadi gue tanya sama Mas Agung di belakang panggung, kok baru meledaknya sekarang tuh kenapa? Fenomena apa gitu? Apa ada yang bilang karena para sutradara-sutradara handal ibu kota ngomongin ini juga di sosial media? Oke. Kenapa ya? Momen ya, Iya, Berkah pandemi sih, apa bilang? Berkah pandemi. Karena semua orang di rumah, yang aktivitasnya di Digitalan luar, ya, tiba-tiba ya. di rumah, terus memperhatikan hal-hal yang jarang diperhatikan sebelumnya. Gitu. Oke. Ini produksi tahun berapa sebenarnya sih? produksi tahun 2018, emang baru kita rilis di YouTube tuh 2020 ini, tanggal Oke. 17 kemarin 17 gitu. Agustus. ini kan banyak pro kontra sebetulnya ya. Iya. Banyak yang ada tadi seperti Bu Oji bilang, katanya dia sampai dibully ya. Sebetulnya ini kalau kita lihat ending filmnya, ini sebetulnya apa yang mau disampaikan sama penonton? Ya, jadi sebenarnya gini, kami tuh kan sebenarnya cukup beruntung ya. Sebagai film pendek, ternyata film pendek tuh bisa semasif ini ya. Iya. Bisa diomongin sebanyak 14 juta hari ini ya. Bahkan bisa jadi diskusi yang sampai sekarang masih ada diskusi-diskusinya gitu.
Dan terkait pro kontra segala macam, sebenarnya kan ini kan karya yang sudah kami publikasikan dan untuk konsumsi publik. Betul. Kan, gitu. Jadi publik mau menginterpretasi seperti apa, Ya. ya terserah itu hak mereka. Ya, betul. Kami selaku pembuat hanya mensukil gitu dari realita yang ada di kehidupan. Ya kami buat di medium film karena kami basicnya anak film. Gitu. Iya. Sineas. Tapi idenya stres banget sih menurut gua. Ini Wow. karena gua ngeliatnya juga sampai ini 32 menit gua sama sekali tidak skip. Sama sekali tidak istirahat. Biasa kalau gua nonton film bosen nih. Ini nggak, luar biasa banget. Klik ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi. Sekarang ada hiburan dulu nih. Iya. Sebagai selingan kita panggil Marcel. Asli dari Jogja. Wow. Saya harus cepat. Durasi. Iya, Pak. Oke. Teman-teman semuanya, halo Kak. Selamat datang di CLBK. Cepat lucu, bah kocak. Ya, Pak. Jadi saya kemarin habis baca artikel Pak, katanya Kak Ozi ini nangis gara-gara bulian orang Pak. Jadi saya ya ampun, saya jujur semangat Kak, ya kan? Karena ini cerita cepat nih hari ini nih. Jadi menurut saya Pak, karena pembulian dan juga kritik itu beda genrenya. Iya. Ya kan kalau pembuli saya jujur nggak setuju Pak, karena film dan juga kehidupan nyata tentu beda. Iya. Contohnya apa? Iron Man dadanya nyala pas syuting doang Pak. Karena di lingkungan nyata nih Iron Man dadanya tetap nyala. Aduh, tokennya boros ya kan. Kasian ya Pak. Dan in my humble opinion kayak menurut saya Pak, sebuah film kalau misalkan tidak ada peran antagonis itu kan hambar. Iya. Contohnya apa? Avenger kalau ada musuhnya ya ampun, filmnya cuma nongkrong ngopi sama main gaple. Ya kan? Iya. Contohnya apa lagi? Iron Man kalau kagak ada musuhnya itu baju Iron Man cuma dipakai buat ngecas power bank. Makanya saya sedih Pak, banyak banget orang yang ngebully gitu kayak di 2020 ini guys, hey come on. Masih banyak gitu orang-orang yang kalah smart sama HP-nya. Cepat lucu, bah kocak. Oke, berikutnya kita juga kedatangan tamu seorang aktris sekaligus produser film yang sangat berdedikasi. Marcella Zayanti. Sekian kalinya Marcella datang. Silakan duduk. Kursinya boleh diisi yang sebelah sana. Oh iya, benar. Biar tetap terjaga jaraknya. Betul. Marcella, ini gimana pendapatnya Marcella sendiri tentang filmmaker Indonesia yang terus semangat dan terus produktif? Iya, tentu senang banget ya karena kita bisa melihat bahwa ternyata pandemi situasi sekarang ini tidak menghentikan semangat dan kreativitas Harus terus berkarya. masyarakat Indonesia khususnya filmmaker. Yes. Salah satu contohnya yang di belakang kita. Iya, Benar. dan ya kebetulan juga kita sedang mengadakan salah satu program Indiscope Indiscope, Festival ya, dan Indiscope itu kita Festival. ngelihat banget dan merasakan betul gitu bahwa ternyata dengan di rumah saja, dengan penuh keterbatasan dan keadaan seperti ini tidak Ya. membatasi kreativitas dan Betul, semangat betul. karya-karya. Jadi yang Indiscope luar biasa. Festival ini memberikan penghargaan kepada filmmaker ya. Ya, jadi sebetulnya Indiscope Festival ini, ya sebenarnya Indiscope Festival ini adalah salah satu program ya yang kita inisiasi sebagai respons sosial dan kreatif gitu dalam masa pandemi kemarin untuk tetap menjaga kedekatan masyarakat dengan film Indonesia dan juga pelaku film. Iya. Jadi itu dimulai dari virtual class, jadi berbagai macam kelas tentang film yang dilakukan secara virtual semuanya, terus juga ada program ya kayak talk show tapi seputar industri kreatif dan perfilman yang mempertemukan antara pemangku kebijakan, pelaku dan juga para kreator. Lalu ada program kompetisi, short film competition, temanya dari rumah untuk Indonesia, yang mana ya tentu ini adalah program gotong royong ya, kolaborasi, kita didukung oleh Bank Mandiri, oleh NET juga kita bekerja sama, oleh juga Indika Foundation dan berbagai kementerian terkait ya, Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenkominfo gitu. Jadi memang ini adalah gerakan bersama untuk bagaimana kita tetap membangkitkan perfilman nasional. Seperti Dan hari ini juga ada berita soal bioskop yang katanya akan segera dibuka lagi ya dengan segala macam protokol. Betul. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Marcella, malam ini juga akan dilakukan awarding night ya, Indiscope Film Festival secara live di Tonight Show ya. Seperti apa persiapannya kita cek dulu. Hesti Enzi. Silakan. Hai Vincent Desta, ini kita udah ada di tempat awarding night-nya. Wah, kita udah nggak sabar banget untuk menyaksikan malam penghargaan untuk para
para filmmaker tanah air. Ya tentu saja tidak berhenti berkarya dalam Indiscope Festival 2020 Online Film Festival. Saksikan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Marcella Zalianti dan juga Hikmat Darmawan. Mas Hikmat ini selaku Dewan Juri. Dan selain itu kita juga terhubung dengan salah satu juri lagi lewat sambungan virtual dengan Mas Hanung Bramantio. Halo Mas Hanung. Halo Mas Hanung. Dong? Halo. Mas Hanung. Oh, telepon ya. Halo Mas Hanung. Oh, belum masuk ya. Oke. Sebelum kita masuk ke kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum menunggu Mas Hanung ya. Marcella sebagai inisiator Indiscope Festival. Apa latar belakang dan semangat membuat Indiscope Festival ini? Iya, sebetulnya ini adalah bagian daripada respon sosial dan kreatif ya, karena film adalah salah satu industri kreatif yang terkena hit paling besar ya di masa pandemi ini. Nah, ini adalah bentuk inisiatif kita bagaimana tetap mendekatkan dan menghadirkan film Indonesia dan pelaku film dekat dengan masyarakat Indonesia. Salah satunya lewat Indiscope Festival ini yang memang di antara dalam program-programnya ini mulai dari edukasi, mulai dari medium berbagi, literasi, sampai dengan kita juga ingin bagaimana kita mendorong lahirnya benih-benih baru perfilman nasional gitu kan, untuk ada regenerasi juga dalam perfilman nasional gitu, memberikan ruang kepada komunitas-komunitas di daerah yang juga punya potensi-potensi yang kita belum semuanya kita pernah lihat gitu. Nah, maka dari itu programnya ada kelas-kelas film di mana pelaku ahli-ahli film bisa bertemu langsung dengan masyarakat pencinta film, bisa belajar langsung gitu dengan ahlinya. Itu ada Indis Class, lalu talk show tadi ya, Indis Talk itu adalah mempertemukan pelaku kebijakan, pemangku kebijakan dengan filmmaker dan juga konten kreator gitu untuk bagaimana bicara, mungkin mencari solusi untuk bagaimana mengatasi perfilman ini di masa pandemi gitu kan. Yang ketiga short film competition dari Rumah untuk Indonesia. Yang hari ini bersama NET kita selenggarakan festivalnya untuk kita berikan apresiasi yang ternyata luar biasa loh. Jadi di tengah keprihatinan, sebenarnya kan kita mengadakan ini di tengah keprihatinan, tapi responnya luar biasa dan semangatnya kita nggak sangka. Yang mendaftar itu, yang mengikuti lomba film pendek itu 320. Iya. Dan ini online berarti ya? Bagus online. Jadi seluruh programnya memang virtual, online. Film pendek ini juga kita ini kenapa dari Rumah untuk Indonesia, karena kita juga tahu ya bahwa COVID ini kan belum selesai. Jadi kita juga nggak pingin membuat lomba terus akhirnya menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi kita merangsang bagaimana kreativitas itu tumbuh dari rumah. Kita sudah terhubung dengan Mas Hanung. Halo, selamat malam. Mas Hanung, sudah berhasil terhubung nih. Sudah. Salah tulis. Ah, itu dia. Halo, Mas Hanung. Halo, Mas Hanung. Selamat malam. Passwordnya apa, Mas? Nggak kuis dong. Mas Hanung. Mas Hanung, stay with us ya. Tetap bersama kita ya. Lagi syuting tuh dia. Iya. Lagi syuting di Jogja. Iya. Lancar-lancar, sukses. Ya. Amin, thank you. Sekarang kita ngobrol sama Mas Hikmat Darmawan juga sebagai pengamat dan juga kritikus film ya. Ini apakah Indiscope Festival yang digelar secara online ini mampu mendukung perkembangan dunia film tanah air, Mas? Niatnya begitu dan harusnya begitu. Harusnya. Karena kan Indiscope pertama sebagai bioskop sendiri sebelum pandemi udah punya model yang khas.
dia kan bioskop rakyat. Dia menjangkau publik yang lebih luas dari yang selama ini ada yang hanya di mall misalnya. Jadi dia itu sebetulnya bisa menambah akses masyarakat ke film kita yang sebetulnya sekarang pun sudah meningkat banget gitu. Sudah trustnya tuh tahun lalu bahkan sudah 60 juta orang menonton film Indonesia. Dan itu film panjang di bioskop yang masih belum jangkau semuanya. Ada satu provinsi segitu gedenya ya kayak misalnya di Sumatera Utara, bioskopnya paling berapa? Di bawah 10 kali saya. Benar. Dan itu yang masih harus diatasi. Nah, Indiscope sebagai bioskop dia menjangkau sebanyak mungkin, dan sebagai festival dia di tengah suasana pandemi ini pun membuktikan kreativitas tuh ada. Dan kebayang nggak 320 film, satu film ini film pendek. Jangan kira film pendek itu remeh ya, nggak susah bikin. Berapa orang satu film yang terlibat ya? Kalau 5 aja dikali 320 banyak banget. Terpaksa harus dipilih sih. Memang ada 15 besar dan ada 6 besar. Ada 15 nominasi dan 16 besar. 6 besar. Sorry. Iya. Saking semangat. Kedinginan nggak sih? Yang kedinginan Marcella yang kedinginan. Yang kena dampak gue. Udah getar. Tapi takut ya. Oke. Tapi bikin maju lah kita. Kayak gini nih. Mati di situ ya, Nong. Nong. Urusan Gatot Kaca aja. Nong. Film denger gak? Wah, mukanya berhenti Mas Nung. Nah, udah. Mas Anung. Dengar. Nah, ini kan sebagai sutradara dan iya, Nung. Sebagai sutradara dan juri, gimana ngelihat film-film yang ikut serta dalam short film competition ini? Apa film-filmnya berhasil menunjukkan kreativitas dan semangat filmmaker yang ingin tetap berkarya walau ada pandemi, Mas? Bahasa lu tuh kayak menteri banget deh. Gue baca, Mas. Biasa aja lah. Gimana Nung menurut lo Nung? Enggak, yang paling berat buat gua sebagai dewan juri itu selalu memposisikan nggak boleh merasa diri kita itu paling bener gitu loh. Paling bener, paling jago, itu yang paling susah itu sebenarnya. Jadi ketika ngelihat 15 karya yang terseleksi itu tuh rasanya pengen, wah lu beruntung banget bisa menyelesaikan filmnya, ya kan? Karena di tengah situasi pandemi seperti ini, kadang-kadang orang tuh untuk membuat film itu tuh ada sebuah kemewahan gitu loh. Apalagi ya kan, apalagi bisa jadi dan ada musiknya dan bagus gitu kan, itu hal yang jauh gitu kan. Bikin mengeluarkan gagasan dari kepala untuk jadi sebuah film aja itu udah suatu kemewahan, dan ini ada 324 peserta, ada 324 film. Dan ketika gua nonton yang 15 itu tuh gua ngerasa kayak ya lu beruntung, kalian semua beruntung bisa bikin film, satu itu. Yang kedua, kalian bisa bikin film bebas, udah itu aja. Itu yang menarik. Jadi ketika gua menilai itu, gua ngerasa bahwa gua harus menempatkan diri gua seperti seperti orang yang sedang membuat film pertama kali. Jadi nggak gampang untuk kemudian ini yang terbaik, ini enggak terbaik, itu sebenarnya nggak gampang. Dan selamatlah buat teman-teman semua yang udah bikin film dan berhasil di tengah pandemi ini. Itu aja dulu deh. Itu dulu. Dan yang lebih beruntung lagi sebenarnya Indonesia punya banyak sekali seniman-seniman yang luar biasa. Ya dong. Yoi. Benar. Oke, itu tadi penjelasan dari para dewan juri ya untuk gelaran Indiscope Festival. Dan sekarang ada 6 nominator peraih penghargaan kompetisi film pendek Festival Film Online Indiscope 2020. Kompetisi film pendek Indiscope Festival, Juan Aldisha, Nostalgi. Egois yang menyebabkan virus ini terus meluas hingga tak terhentikan. Adrian Pranjat. Halo, iya Ra. Halo. Ra.
Pokoknya gue takut banget. Indra Hermawan, Rumah di Belakang Rumah. Bihar Jafarian, Komentari Tracks. Comme cet homme, sa routine m'a étonné. À midi, il a appelé ses 2 copines. Dans l'après-midi, il fait de la gymnastique pour les personnes âgées. Ilham Fahmi Zauki, Sinyal 0, Biji 0. Upacara sebagaimana upacara kemerdekaan 17 Agustus pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut laporan Kumat sinyal lele. Istana Negara. Mevine, berganti ya? Iyo, berganti apa? Panjang maksudnya. Pawadi Jihad, bagian tengah masih terang. Ai jualan di sini bukan untuk jual bir. Memang kopi dengan bir tuh harganya jauh beda. Kalau Ai ikut-ikutan jual bir, ceritanya beda ke depan. Kalau mau ngebir ke sebelah, nanti tinggal pilih mau jadi tamu aku atau mau jadi bapak dari anak-anak aku. Lagi? Iya, beli bir siapapun bisa. Nasib tidak bisa dibeli oh. Nah, dengar tuh. Dah yuk pulang. Udah, ya makasih ya. Ya, dan sudah bergabung. Cek. Ya. Cek. Kemana-mana. Dan sudah bergabung bersama kita 6 nominator kompetisi film pendek Indiscope Festival. Langsung kita umumkan pemenangnya. Original 2. Bukan atas. Bukan pesan ayam dong. Bisa serius dikit nggak? Oke. Ya, sudah bersama kita ya, itu dia. Kita bisa lihat di layar. Langsung saja di tangan kita sudah ada nama-nama pemenangnya. Ya. Dan juara 3 terlebih dahulu kita akan bacakan. Juara 3 kompetisi film pendek Indiscope Festival jatuh kepada judul film Sinyal 0, Biji 0. Nama Ilham Fahmi Zauki. Juara 3. Selamat buat Sinyal 0, Biji 0. Dan juara 2-nya lagu dulu. Oh iya. Oh senang. Selamat kepada Ilham Fahmi Zauki dan juara 2 kompetisi film pendek Indiscope Festival jatuh kepada judul film Komentari Tracks. Di sini. Komentari Tracks oleh Bihar Jafarian. Selamat. Bihar Jafarian. Nah, ini saat yang menentukan. Kepada kendaraan B15. Malah ke Arkol. Oke. Malah ke Arkol. Sorry, ya. Oke. Juara 1 kompetisi film pendek Indiscope Festival jatuh kepada judul film Rumah di Belakang Rumah oleh Indra Hermawan. Oh, senang, happy banget ya. Wah, Selamat kepada para pemenang, jangan berkecil hati. Masih Buat ada satu pemenang lagi loh untuk kategori film pilihan juri. Kira-kira siapa ya? Ih, penasaran deh. Untuk iya. Salah pemenangnya. Oh, maaf. Komedi. Dan peraih penghargaan kategori film pilihan juri judul film kepada bagian tengah masih terang oleh Pawadi Jihad. Selamat kepada para pemenang dan kepada Dewan Juri dipersilakan untuk memberikan hadiah secara simbolis. Dan sekali lagi selamat kepada para pemenang, silakan. Silakan Marcella dan juga Mas Hikmat.
Nah, ini dia. Di depan Di sini, depan iya. sini boleh? Iya, ya sini. Mungkin ada yang ingin diucapkan Marcella untuk kepada para pemenang. Oh ya. Oh, simbolis ya. Secara Ya. simbolis ya, dan juga yang Intinya kita mengucapkan selamat kepada seluruh 320 peserta film pendek Indiscope Festival dan Ya. kita mengucapkan selamat kepada 15 nominasi yang terpilih dan 6 besar dan terutama yang mendapatkan pilihan juara 1, 2, 3 dan Special Jury Award. Semangat terus berkarya, keren-keren semuanya. Semangat. dari luar Jawa, Jakarta loh. Iya, 70%. Indonesia tuh. Wow. Jadi harapan nih. ya, ini adalah sebuah harapan dan potensi baru untuk Amin, perfilman amin. Indonesia. Amin, amin. Maju terus film Indonesia. Demikianlah malam puncak penghargaan Indiscope Festival 2020. Terima kasih tadi kepada para pemeran film cilik dan juga Betul sekali. Mas Agung dan juga Mbak Elena ya. Yes. Jangan berhenti berkarya dan tetap produktif walau pada masa pandemi. Terima kasih Mbak Marcella sekali lagi. Thank Terima you. kasih Mas Hikmat Thank ya. you. Terima kasih teman-teman dari Indiscope. Dukung terus film Indonesia. Bye. Sampai ketemu di Indiscope Festival tahun depan. Selamat malam.